waktu saya kerja di rumah mereka gitu, saya ini kalau Paskah sama Natalan itu suka diajak ke gereja, saudara, ya. Nah, lantas juga pas Natal saya diajak lagi gitu ya. Tim katanya kamu mau ikut nggak katanya gitu. Besok ada Natalan nih, ikut ke gereja. Saya bilang, oh boleh Bu. Gitu. Saya senang. Pokoknya saya kalau diajak ke gereja itu, saudara senang banget gitu ya. Gitu karena menerima gitu ya. Saudara-saudara yang ada di gereja itu gitu ya, baik itu apa anak muda, orang tua gitu ya, menerima gitu. Sepertinya kelihatannya itu sukacita gitu ya. Mereka melihat apa ada yang tidak kenal gitu datang itu sepertinya mereka itu sukacita gitu banget ya. Jadi saya pun senang ikut damai gitu, hati saya tuh damai gitu ya, tidak ada penolakan gitu. Ya akhirnya saya ikutin lagi ya eh, ibadah itu kita saudara ya. Nah sampai ada 2 kali Natalan dan 2 kali Paskah saya ikut ke gereja ya. Puji nama Tuhan, salam selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami Sobat Channel Mateo Stefa. Salam damai Natal untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya sahabat Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin, seorang muslimah yang kini murtad menjadi pengikut Kristus. Berawalnya dari ia mengikuti Natal dan juga Paskah, hingga pada akhirnya ia dijamu oleh Tuhan dan kini ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Ya baik-baik. Shalom semuanya dimanapun saudara-saudara berada. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan saya. Ya, terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongannya ya saudara. Ya maaf kalau Zoom-nya ini ya terlambat karena ada kendala saudara ya. Saya pertama ucap syukur kepada Tuhan Yesus karena begitu baik di dalam kehidupan saya sehingga pada malam hari ini saya boleh bersaksi kembali dan saya juga mengucap syukur. Saya juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara seiman. Eh, Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Dia. Pertama-tama saya ingin mengenalkan ya nama saya adalah kalau dahulu itu Yati Fatma, saudara. Ya, karena dulu saya dari Muslim dan sekarang saya sudah Yohana karena saya sudah dibaptis ya. Jadi nama baptisan Yohana, saudara ya. Jadi saya ingin menceritakan Bapak Ibu latar belakang saya ya. Saya ini dilahirkan dari tengah-tengah keluarga yang Muslim, saudara ya, yang Muslim beragama Islam ya, dan saya 8 bersaudara, dan saya adalah anak yang paling kecil, saudara ya. Tetapi waktu saat kecil saya masih dikandung oleh ibu ya baru 3 bulan. Bapak saya itu sudah almarhum, sudah meninggal. Ya. Lalu setelah saya lahir, saya diberi nama yatim, saudara ya, karena bapak saya sudah tidak ada. Ya. Lantas 4 tahun kemudian mama saya baru saya juga umur jalan 4 tahun lah saudara-saudara ya. Ibu saya juga almarhum juga ya meninggal juga ya. Dan saya dibesarkan oleh nenek dan kakek. Terus saya juga diajar lah sama nenek sama kakek ya. Setelah saya beranjak umur kira-kira 5 apa 6 tahun gitu saya dididik gitu ya, disuruh ngaji gitu ya saudara ya. Jadi eh, terus saya juga disekolahkan jalan 7 tahun lah umur saya baru masuk sekolah karena
waktu dulu di kampung tidak ada yang namanya TK gitu ya. Jadi karena jauh juga jalan apa perjalanan sekolah saya, jadi umur 7 tahun gitu saya baru masuk sekolah ya. Eh, terus kehidupan saya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya setelah keluar ya sekolah SD, terus saya itu tidak lama kemudian saya pergi ke Jakarta lah untuk bekerja ya. Karena tujuan untuk membantu nenek dan kakek karena mereka saat itu sudah cukup tua ya. Nah, waktu saya di Jakarta, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bekerja ya pertama kali ya saya 8 bulan lah. Terus setelah 8 bulan saya pulang ke kampung gitu untuk berjumpa sama nenek sama kakek karena kan saat itu saya masih mengikut apa Lebaran ya Idul Fitri saudara ya. Nah, setelah itu saya juga balik lagi ke Jakarta eh, tahun 90 tahun 90 lah saya kerja di Jakarta. Saat itu saya kebetulan kerja di rumahnya anak Tuhan juga ya saudara. Mereka dari Medan ya. Terus saya kerja ikut mereka itu kurang lebih hampir 3 tahun saudara ya. Nah, waktu saya kerja di rumah mereka, gitu, saya ini kalau Paskah sama Natalan itu suka diajak ke gereja, saudara. Ya, jadi saya senang sekali gitu diajak sama mereka itu kalau ke gereja gitu. Kamu mau ikut enggak katanya tim katanya karena nama saya itu waktu itu masih yatim. Kamu mau ikut enggak katanya tim ke gereja katanya gitu. Ada Paskahan. Oh mau Bu, Pak. Ya udah katanya gitu. Besok katanya saya mau pergi ke apa gereja katanya. Acara ke Paskah. Terus saya ikut. Nah, datang ke gereja gitu. Saya senang banget ya. Saya senang banget bisa berjumpa dengan orang-orang Kristen lah gitu ya. Terus saya juga boleh perkenalan sama mereka. Mereka itu sangat ramah gitu ya, menerima gitu. Mereka tidak pandang apa 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 tanya gitu, kamu pembantu enggak gitu ya. Apa mereka juga tanya apa namanya, kamu agama apa? Tidak juga gitu. Mereka ya terima aja begitu ya, salaman gitu ya. Terus mempersilahkan saya duduk gitu ya. Pokoknya saya senang banget gitu pas apa puji-pujian gitu ya, puji-pujian, pas doa, pokoknya saya sepanjang acara itu ya ibadah itu saya ikutin gitu saudara ya. Nah lantas juga pas Natal saya diajak lagi gitu ya. Tim katanya kamu mau ikut enggak katanya gitu. Besok ada Natalan nih, ikut ke gereja. Saya bilang, oh boleh Bu. Gitu. Saya senang, pokoknya saya kalau diajak ke gereja itu saudara senang banget gitu ya gitu karena menerima gitu ya saudara-saudara yang ada di gereja itu gitu ya baik itu apa anak muda orang tua gitu ya menerima gitu sepertinya kelihatannya itu sukacita gitu ya mereka melihat apa ada ada yang tidak kenal gitu datang itu sepertinya mereka itu sukacita gitu banget ya. Jadi saya pun senang ikut damai gitu hati saya tuh damai gitu ya tidak ada penolakan gitu. Ya akhirnya saya ikutin lagi ya eh, ibadah itu kita saudara ya. Nah sampai ada 2 kali Natalan dan 2 kali Paskah saya ikut ke gereja ya. Nah, setelah itu saya pulanglah ke kampung, saudara ya. Pulang ke kampung dan eh, kira-kira beberapa lama lah di kampung gitu karena saya kan orangnya nggak bertahan gitu di kampung. Akhirnya saya kembali lagi gitu ke Jakarta gitu ya. Nah, eh, pas saya kembali lagi saat itu saya tidak ikut dengan majikan saya ya yang 3 tahun itu ya yang kurang lebih 3 tahun itu. Nah, justru saya ikut dengan eh, apa Bapak Gembala itu ya saudara ya yang menggembalai apa gereja tersebut gitu. Akhirnya saya ikut
dengan dia kerja itu saya diterima juga gitu ya. Dia senang gitu, saya mau kerja di rumah dia. Nah, karena gerejanya itu di lantai 2 dan rumah beliau itu ya di bawah gitu ya, di lantai bawah gitu. Jadi saat ada ibadah-ibadah itu gitu, memang saya nggak ikutin ibadah, nggak, tapi di bawah gitu ya. Saya di bawah, saya dengar gitu, dengar apa namanya puji-pujian gitu waktu ibadah itu, baik itu kaum muda, baik itu pas anak-anak hari apa tuh anak-anak hari Sabtu lah, hari Sabtu ya. Terus juga pas apa ada ibadah umum. Nah, kebetulan ibadah umum itu 2 kali gitu pas hari Minggu itu ya. Nah, saya dengerin gitu ya puji-pujiannya gitu, enak banget gitu didengar gitu ya. Terus ada satu lagu ya yang saya ingat, yaitu yang saya ikutin gitu, beberapa bait lah gitu yang tentang apa itu, selamat selamat datang Yesus Tuhanku, datang dari surga ya Allahku. Selamat, selamat datang Yesus dalam dunia. Nah itu saudara, saya itu sampai-sampai saya ingat gitu, apa namanya, sampai tertulis terngiang gitu di dalam hati saya, dalam pikiran saya itu gitu ya. Nah, waktu saya setelah kerja, masih ya, maaf, masih saya kerja di situ ya, saya itu eh bermimpi, ya bermimpi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Entah karena saya sering kali ngelihat foto Tuhan Yesus gitu, baik itu di kalender gitu ya, gitu di kalender atau apa, pokoknya suka ada itu ya gambar-gambar Tuhan Yesus gitu ya. Nah, suatu hari gitu ya, ada saudaranya Bapak Gembala nginep di situ. Kebetulan tidurnya itu sama saya gitu, satu kamar gitu ya. Jadi saya tidur di apa namanya, kebetulan kan tempat tidurnya itu ya atas bawah gitu. Saya tidur di atas, nah, saudaranya itu tidur di bawah. Nah, ketika pas dia mau tidur, dia berdoa, saudara ya. Terus waktu dia berdoa, saya dengerin gitu ya. Doanya itu sangat 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 bisa dimengerti, dipahami sama saya, saudara. Ya, permintaan kepada siapa untuk siapa itu saya bisa memahaminya gitu. Saya bisa mengerti karena dia apa namanya, berdoanya itu kan pakai bahasa Indonesia, saudara. Ya, jadi saya paham, gitu. Saya ngerti. Lantas saya berpikir gitu ya, saya berpikir, kok doa dia enak banget didengar, saya bilang gitu ya. Didengar, terus bisa juga dipahami, dimengerti. Nah, sedangkan doa yang saya ucapkan gitu ya, walaupun banyak kata-kata gitu, saya tidak dapat mengerti gitu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan gitu ya. Lantas di situ saya bertanya-tanya juga ya, bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya dia ini berdoa sama siapa gitu ya. Terus saya ingat bahwa mereka ini orang Kristen berdoanya sama Tuhan Yesus gitu ya. Sama ya Yesus gitu ya. Terus akhirnya saya mau tidur itu kepikiran lah gitu ya, kepikiran gitu, kepikiran karena mungkin ya udah ngantuk juga, akhirnya tertidur. Nah, waktu tidur itu saudara gitu ya, saya bermimpi. Waktu saya bermimpi itu, yang datang itu dalam mimpi saya Tuhan Yesus yang sedang apa, pegang tongkat ya saudara ya, uh, pakai jubah putih gitu, menghampiri saya. Dia apa, katakan seperti ini, eh anakku, katanya, aku mengasihi engkau, sampai 3 kali gitu. Anakku, aku mengasihi engkau. Nah, akhirnya setelah 3 kali itu dia menghilang begitu aja gitu ya, menghilang gitu aja. Terus pas saya bangun itu pagi gitu, saya nggak cerita dengan siapapun, tidak gitu ya. Tetapi saya ingat mimpi itu, saudara ya. Saya tidak cerita apapun gitu, dan saya juga tidak merenungkan, ya anggap angin lalu aja begitu ya. Tetapi mimpi tersebut ya Tuhan ingatkan itu setelah saya ikut Tuhan Yesus, saudara ya. Nah,
setelah saya tidak sampai 1 tahun saya kerja di situ, lantas saya pulang kampung dan saya kembali lagi ke Jakarta. Saya kerja di kebun jeruk, di rumahnya saudaranya, eh, di rumah kakak iparnya Pak Soekarno lah, saudara ya, istri yang ke-9 sih saya dengar gitu, Ibu Yurike mungkin saudara juga kenal ya. Nah, saya kerja di situ. Pertama saya kerja 2 tahun, terus kembali ya kembali ke kampung. Saya kerja di rumah orang, tetapi setelah kerja di rumah orang saya kembali lagi ke dia, saudara ya. Tahun 98 ya 98 saya kembali lagi ke rumahnya apa ke rumahnya kakak iparnya Pak Soekarno itu ya, ada di kebun jeruk. Nah, waktu saya kembali lagi, ternyata dia itu sudah sebagai gembala sidang, saudara ya. Jadi di rumah dia itu suka ada ibadah yang namanya ibadah gitu ya, suka ada dalam 1 minggu itu kurang lebih 3 kali ya. Jadi doa puasa, terus juga apa ibadah ekumene, terus juga ibadah hari Minggu ya udah pasti gitu ada. Dan saat mereka beribadah gitu, saya sering ngintip-ngintip, saudara ya. Bahkan kadang-kadang karena saya merasa benar, ya pokoknya merasa benar, Tuhan yang saya sembah itu waktu dulu itu merasa benar gitu ya. Pokoknya semuanya merasa benar lah dikatakan ya lil alamin seperti itu. Nah, saya tuh suka ngaji Yasin itu saudara ya keras-keras gitu kalau mereka apa mau beribadah gitu ya. Terus eh waktu saya pas ngaji-ngaji gitu, setelah selesai, nah ada seorang pengerja di situ ya nanya saya, Kak Esther namanya, orang Ambon, saudara ya. Dia bilang seperti ini, katanya, Tim, ya Kak, kamu ngajinya katanya pinter, katanya gitu. Saya dengar, katanya gitu. Kamu bisa baca Arab ya, katanya gitu, bisa baca Al-Quran. Ya Alhamdulillah, saya bilang gitu ya, bisa gitu Kak. Terus dia tanya-tanya, tadi itu katanya apa yang kamu baca itu, kamu tahu nggak katanya artinya, katanya Tim gitu. Saya di situ malu, saudara ya, karena sedikit pun saya nggak ngerti gitu kan. Artinya, maksud dan tujuan apa yang saya baca itu saya tidak paham, tidak mengerti. Nah, akhirnya dia memberikan apa namanya ilustrasi gambaran seperti ini. Nah, sekarang kakak katanya mau tanya sama kamu, katanya Tim. Iya Kak, kenapa? Menurut kamu katanya kalau kacang itu atau pisang katanya gitu, enak kulitnya atau enak isinya? Katanya gitu. Ya enak isinya Kak, saya bilang gitu. Ya pasti isinya kan gitu, ada vitaminnya, katanya ada gizinya gitu. Iya Kak. Nah, kalau kakak dia bilang gitu. Kalau kakak katanya membaca kitab suci lebih senang katanya gitu, yang bisa kakak mengerti langsung katanya gitu. Gitu. Jadi nggak perlu lagi cari arti apa namanya, ya nggak perlu lagi cari apa terjemahan gitu artinya katanya gitu, karena kan yang kita baca apa bahasa yang kita mengerti gitu ya. Nah kalau kakak katanya ada kita bahasa apa namanya bahasa Indonesia juga eh, apa orang Ambon kan dia bahasa Ambon juga dia katanya ada katanya gitu. Kalau gitu Kak, Alkitab itu ada juga yang bahasa Sunda ya? Ada, dia bilang gitu. Ada katanya gitu. Terus kebetulan juga di situ itu ya ada orang yang baru bertobat dari Bogor, orang Sunda juga gitu. Jadi seorang ibu dan 2 putrinya gitu. Dan mereka itu baru saja dibaptis beberapa bulan ya. Nah, akhirnya mereka juga menginjili saya secara pelan-pelan gitu. Kalau saya pas lagi di dapur, mereka datang. Kalau pas saya lagi nganggur-nganggur, mereka apa namanya datang gitu nginjilin saya, menghampiri saya gitu ya. Nah, terus si ibu bilang gitu ya sama anak-anaknya itu gitu. Katanya, Tim, katanya. Saya panggil Umi, gitu. Iya, Mi, gitu. Iya, Teh. Eh, katanya
kamu tahu enggak katanya gitu, Isa Al-Masih. Saya sih pernah dengar, Mi, saya bilang gitu. Waktu ngaji gitu kan, saya suka dengar Isa Al-Masih gitu. Kamu tahu enggak katanya, Isa Al-Masih itu katanya Yesus Kristus, katanya gitu, Tuhan Yesus Kristus kalau di dalam Kristen. Wah, saya enggak ngerti, Mi, saya bilang gitu. Saya waktu sekolah hanya dengar aja gitu, ada 5 agama gitu yang di Indonesia ini gitu kan, Islam, Kristen, kan, Buddha, Katolik, itu Hindu. Nah, jadi kalau ini itunya saya nggak tahu tentang kekristenan itu gitu ya. Bahkan saya juga baru dengar ini, baru kali ini saya bilang tentang apa namanya Yesus itu gitu ya. Terus Yesus itu Isa Al-Masih gitu saya bilang. Oh gitu ya katanya. Iya gitu. Tapi kalau dengar Yesus sih saya pernah gitu. Yesus itu Tuhannya orang Kristen waktu saya kerja di apa namanya kerja di gereja, saya bilang gitu. Karena sebelumnya saya juga pernah ke gereja, ikut apa namanya saudara yang Kristen itu gitu ya, majikan saya bilang gitu. Oh iya, iya iya. Nah akhirnya mereka nginjilin saya. Nah, mereka bilang, ya katanya bahwa Isa Al-Masih itu adalah yang disebut Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Oh gitu. Nah sekarang katanya, tim katanya kamu katanya mau bertobat? Enggak katanya gitu. Saya bingung gitu waktu saya ditanya mau bertobat gitu. Bertobat apa gitu kan? Saya tidak merasa apa namanya mencuri atau berbuat hal-hal gitu yang tidak senonoh lah gitu ya, yang tidak ini gitu. Terus dia bilang bukan bukan bertobat dari hal-hal seperti itu katanya gitu. Yang paling utama katanya bertobat itu terima Tuhan Yesus katanya gitu di dalam hidup kamu, karena katanya tidak ada juru selamat lain yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa membawa kamu ke dalam surga gitu. Terus dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu katanya apa Allah yang benar, Tuhan yang benar, katanya juru selamat, katanya buat apa manusia, katanya gitu ya. Saya bilang saya nggak ngerti lah itu ya, nggak ngerti. Tapi karena sering saya mendengar, baik itu diinjilin gitu, baik itu saya sering mendengar juga waktu ibadah mereka gitu ya, waktu sharing-sharing gitu. Saya suka mendengar, bahkan waktu mereka berdoa syafaat gitu atau doa bergantian, iya, saya selalu itu mendengar bahwa nama saya itu suka dibawa-bawa sama mereka gitu. Tetapi saya dengar bahwa mereka itu mendoakan saya hal-hal yang baik gitu ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya di situ saya berpikir, saya, nenek saya aja, kakek saya gitu, saya belum pernah mendengar mereka itu mendoakan saya gitu ya. Tetapi mereka itu tiap kali ibadah gitu, mereka berdoa selalu nama saya dibawa-bawa gitu ya, gitu. Biar apa saya dengar biar apa Tuhan Yesus menjamah katanya hati dia, membukakan mata hati rohani dia supaya dia boleh mengenal Allah yang benar, Tuhan yang benar gitu ya. Nah, lantas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya selain doa juga saya sering kali mendengar khotbah gitu ya, hamba-hamba Tuhan gitu ya. Nah, mereka selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen, dan dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara gitu ya. Allah yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau luar biasa gitu ya, luar biasa dia sanggup melakukan segala perkara, berarti dia juga sanggup mengadakan mukjizat gitu ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, akhirnya eh, karena saya bingung ya saudara, bingung. Dalam ajaran yang dahulu mengatakan bahwa gitu kebenaran ada di pihak, ya di pihak mereka gitu ya, di pihak ajaran yang dahulu saudara ya. Terus saya dengar gitu di dalam iman Kristiani, di dalam iman Kristen gitu ya, saya juga mendengar bahwa kebenaran ada di pihak
kekristenan gitu ya, bahwa Allahnya gitu, Allah yang benar, Tuhan yang benar, juru selamat pribadi yang benar gitu ya, firman Allah yang benar itu yaitu ada di dalam kekristenan. Nah, di situ otomatis saya dibilang bingung, ya bingung gitu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebenarnya gitu, Allah yang benar, Tuhan yang benar ini sebenarnya Tuhan yang disembah oleh siapa sih gitu? Apa yang disembah oleh sekarang sama saya, yang diimani sama saya gitu ya, dengan keluarga saya lah. Gitu. Apakah Tuhannya orang Kristen ini gitu ya? Bingung, terus terang saya bingung, saudara ya. Jadi rasa ragu, ya, rasa ragu, rasa cemas itu ada di dalam hidup saya, saudara ya. Jadi akhirnya karena saya orangnya selalu penasaran, ya saudara, penasaran. Ya kalau dibilang kurang ajar, saya kurang ajar ya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena saya menguji Tuhan, saudara ya, gitu. Karena saya yakin dan saya juga yakin dan percaya, saudara ya. Kenapa saya sampai menguji Tuhan? Karena untuk berpindah iman, ya, berpindah keyakinan, kepercayaan itu tidak segampang membalik telapak tangan, saudara ya. Adapun orang mengatakan gampang katanya kalau dari Islam ke Kristen kasih Indomie katanya beras sekarung, katanya gitu. Indomie sekardus pun katanya jadi mereka katanya jadi Kristen. Tidak seperti itu ya, tidak macam itu saudara ya. Itu bohong gitu. Apalagi kalau yang mengatakan itu ya orang-orang yang berasal dari Kristen dikatakan mereka mualaf ya, itu fitnah betul gitu. Kenapa saya katakan gitu ya bahwa itu adalah tidak benar gitu ya, itu adalah hoak ya, tidak benar saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami, karena mereka kan dari Kristen, Kristen mereka berpindah iman gitu ya, menjadi mualaf gitu ya. Nah, sedangkan yang merasakan gitu, yang merasakan pindah ke Kristen itu adalah pribadi saya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang bisa ditukar dengan Indomie iman atau bisa dibayar, itu mah bohong besar saudara ya. Itu mah hanya fitnah belaka gitu. Tidak benar itu saudara ya. Karena saya yang merasakan ya. Jadi kita itu saudara ya, jangan mengaminkan hanya katanya-katanya. Tetapi apa? Harus fakta, harus benar-benar orang itu yang mengalami. Jangan hanya katanya sendiri tidak mengalami, itu bohong besar ya, itu salah besar saudara ya. Karena yang saya alami seperti itu saudara ya. Jadi saya sampai kurang ajar sama Tuhan Yesus. Saya mengatakan gitu, saya berdoa di kamar mandi waktu itu saudara ya. Pas malam-malam saya mau mandi, saya mengatakan seperti ini karena dalam keadaan bingung, keraguan ya, keraguan, cemas, bimbang. Ya pokoknya segala macam lah gitu. Karena apa? Yang satu bilang ini yang benar, yang satu bilang ini yang benar. Nah, karena saya takut masuk jurang, saudara ya, takut saya masuk di dalam kebinasaan, ya akhirnya saya menguji Tuhan. Ya, saya berdoa di kamar mandi, ya, karena waktu itu saya juga ada kendala di dalam kehidupan saya gitu ya, yaitu penyakit saudara. Kalau dibilang penyakit ya bukan penyakit juga lah gitu ya. Jadi begini, maaf kata ya, waktu saya habis melahirkan anak pertama saudara ya, habis melahirkan anak pertama, saya kan baru umur 19 tahun waktu melahirkan anak pertama. Nah, sampai umur anak saya kurang lebih 4 tahun lah saudara ya, saya itu maaf kata, saya tidak datang bulan. Padahal saya masih muda, gitu. Saya masih muda saat itu. Terus saya di situ heran juga, kenapa ya? Kan saya masih muda gitu. Kenapa saya tidak datang bulan gitu? Bahkan saya suka tanya-tanya gitu ya sama teman saya, sama saudara juga gitu ya. Kenapa ya kok saya masih muda nggak datang bulan juga gitu ya. Nah, akhirnya di situ saya nguji Tuhan. Tuhan Yesus ya. Di situ saya katakan seperti ini ya waktu saya di kamar mandi. Tuhan Yesus, saya tahu, saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gitu.
Kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar, ya juru selamat pribadi yang benar, yang bisa menyelamatkan manusia, gitu, yang bisa mengampuni manusia. Coba engkau, saya bilang itu, engkau buktikan kuasa dan mujizatmu di dalam hidup saya. Engkau tahu apa yang saya rindukan saat ini, gitu ya, di dalam hidup saya, gitu ya, bahwa saya itu ingin sekali, gitu ya, maaf kata ya, datang bulan, gitu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya berdoa malam, saudara, di kamar mandi, gitu ya, sebelum mandi. Nah, terus ya singkat cerita ya saya selesai, saya tidur lah, gitu ya. Nah, singkat cerita, pas paginya saya bangun, puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan, saya itu datang bulan, saudara, yang saya nanti-nantikan, yang saya rindu-rindukan, gitu ya. Kenapa? Gitu, karena muka saya, gitu, habis berjerawat, saudara, ya. Dan jerawatnya itu, luar biasa, gitu. Ngeri banget. Bahkan saya lihat cermin aja untuk melihat muka saya, gitu ya, agak ngeri gitu, saudara, ya, karena jerawatnya itu luar biasa, gitu. Makanya saya menginginkan sekali, gitu, untuk datang bulan, gitu ya, saudara, ya. Nah, akhirnya setelah Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, gitu, pertolongan yang di dalam kehidupan saya. Apakah saya 100% langsung membuka hati terima Tuhan Yesus? Tidak, saudara, ya. Saya sampai berapa kali menguji Tuhan. Kenapa gitu? Kalau dibilang kurang ajar, ya memang saya kurang ajar. Bahkan saya juga sampaikan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, kalau dahulu saya sampai kurang ajar sama Tuhan Yesus, sampai saya menguji Tuhan, bukan saya yang diuji tetapi saya yang menguji Tuhan, ampuni saya Tuhan, gitu. Karena apa? Karena saya takut melangkah di dalam iman saya, karena ajaran yang dahulu mengatakan bahwa ajaran itulah yang benar, gitu ya, yang menjamin keselamatan, gitu ya, untuk masuk surga, gitu. Nah, setelah itu, saudara, akhirnya saya cerita baik itu kepada pengerja yang ada di situ, gitu ya. Ada 2 orang sih pengerja, tetapi yang lebih dekat kepada saya itu Kak Esther, orang Ambon itu, saudara, ya. Juga saya cerita kepada Umi, gitu, sama anak-anaknya yang dari Bogor itu, saudara. Terus mereka bilang begini, nah sekarang katanya Tim, kamu sudah merasakan katanya mujizat Tuhan, katanya gitu, pertolongan Tuhan, gitu, kuasa Tuhan. Apakah kamu masih meragukan, gitu ya? Saya bilang, kalau ragu 100% seperti kemarin, saya bilang saya tidak. Bahkan saya sudah membuka hati, saya bilang, tetapi belum 100%, saya bilang gitu. Jadi saya masih perlu lah, gitu. Kalau dikatakan bukti itu fakta, gitu ya, saudara, ya, menguji Tuhan, gitu. Iya, sampai beberapa kali gitu saya menguji Tuhan, gitu, saudara, ya. Nah, akhirnya Kak Esther itu menyarankan kepada saya, Tim, katanya, ini ada buku, katanya buku kesaksian Murtadin, yang gitu, ada 3 buku, coba kamu baca, katanya gitu. eh saya lupa ya, Murtadin siapa, gitu ya, itu. Tetapi yang saya ingat, mereka itu pengertian, ya, pemahaman tentang eh, ajaran Islam, gitu ya, jauh, gitu, mereka itu sangat-sangat, gitu ya. Bahkan salah satunya itu juara MTQ, iya, gitu ya. Terus juga dia itu orang yang diandalkan lah oleh orang tuanya, karena orang tuanya itu memiliki pesantren, gitu, yang begitu banyak itu santrinya, ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup dia, akhirnya Tuhan membukakan mata hati rohani dia, sehingga dia mengenal Allah yang benar dan membuka hati terima Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, gitu ya. Terus saya baca, gitu ya. Nah, di situ juga ditunjukkan, gitu, ada ayat-ayat Alkitab, ya, ayat-ayat firman Tuhan, gitu. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 16, ya, saudara, ya, yang firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Itu salah satunya gitu ya, yang saya ingat gitu saat itu. Nah, akhirnya saya baca kan di dalam Alkitabnya secara diam-diam gitu ya. Memang ada tertulis gitu. Tetapi saat itu saya kan tidak memegang Al-Quran yang ada artinya, yang ada terjemahannya, saudara. Tapi yang saya pegang itu adalah Al-Quran yang bahasa Arabnya aja gitu ya. Jadi saya tidak tidak mengerti gitu. Yang ayat yang dia tunjukkan itu gitu tidak mengerti gitu ya. Tapi lama kelamaan ya saya berusaha untuk gitu membeli Al-Quran yang ada terjemahannya gitu ya. Jadi saya orangnya penasaran gitu. Jadi apa yang diberitahukan, yang ditunjukkan, apakah benar atau tidak gitu. Saya harus penasaran gitu. Akhirnya ayat-ayat gitu yang ayat-ayat Al-Quran yang dia apa tunjukkan di situ di buku tersebut itu yang saya baca, yang 3 buku itu, saudara ya. Akhirnya ya satu persatu saya baca gitu ya, apa benar ini di Al-Quran ada, ya takutnya kan cuman apa namanya, cuman fitnah gitu ya, hoak gitu ya, takutnya bohong gitu saudara ya. Ya akhirnya saya apa beli Al-Quran, berusaha saya membeli Al-Quran yang ada terjemahan, ternyata memang benar adanya itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oh ternyata ini memang benar, saya bilang gitu. Lantas ayat-ayat Alkitab yang dia beritahukan juga gitu, itu ternyata ada juga gitu ya. Memang benar adanya. Jadi bukan hanya katanya-katanya lagi. Kalau awalnya kan katanya, karena saya kan belum belum baca gitu ya, belum penasaran gitu ya, saudara. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya setelah apa namanya saya juga mengalami apa mujizat gitu ya, mujizat yang lain-lainnya gitu ya, akhirnya ya hati saya itu mulai terbuka terbuka, dan di situ Tuhan juga menyarankan bahwa kita harus dibaptis ya, kalau apa namanya kalau kita sudah terima Tuhan Yesus kita harus dibaptis juga, yaitu baptis selam gitu ya. Nah akhirnya saya juga dikasih ayatnya sama Kak Esther gitu ya. Ini katanya tim katanya kalau kita udah percaya kita harus baptis. Ini ayatnya saya baca juga. Oh iya Kak, saya bilang. Akhirnya saya ditawarin baptisan waktu itu saudara ya. Katanya tim kamu mau dibaptis? Oh boleh Kak gitu. Senang saya saudara ya, senang gitu. Karena apa? Karena kan saya bukan hanya di dalam rumah apa majikan saya aja gitu saudara ya. Tetapi saya juga sering kali dibawa untuk mengikuti ibadah-ibadah di gereja-gereja lain saudara ya. Dan saya paling senang tiap kali ibadah baik itu di rumah atau itu dibawa ke gereja-gereja lain, saya suka ini apa disuruh kesaksian lewat pujian saudara. Itu saya senang banget gitu ya, kesaksian pujian yang saya apa pelajari saat itu ada 2 pujian, yaitu Indah Rencanamu dan Ajarku Mengerti, saudara ya. Dan saat saya mendengarkan yang paling utama yaitu Ajarku Mengerti, saya selalu mendengarkan pujian itu sambil apa diiringi gitar gitu sama Kak Esther, karena dia kebetulan pandai main gitar gitu, main apa namanya keyboard pun dia pandai juga gitu. Akhirnya saya belajar dengan dia, dan apa dia yang mengiringi saya gitu ya, dengan keyboard gitu ya. Saya enak banget lah pokoknya gitu. Dia tanya begini seperti sama saya. Katanya Tim, katanya kamu katanya paham katanya gitu lagu ini. Enak banget Kak, saya bilang gitu. Saya paham gitu apa yang Kakak ucapkan ini gitu di dalam pujian ini. Saya boleh mengerti Kak gitu. Saya boleh memahaminya gitu ya. Seperti Ajarku Mengerti itu saudara ya. Gitu. Sangat-sangat apa menyayat hati saya saudara ya. Jadi di situ lagu apa pujian tersebut itu menasehatkan kita bagaimana kita berharap berserah kepada Tuhan gitu ya. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran sendiri saudara ya. Ya, akhirnya di situ ketika saya tawarin untuk dibaptis, saya terima. Nanti katanya 2 bulan waktu dia nawarin sama saya itu, nanti katanya 2 bulan lagi katanya Tim, katanya ada baptisan katanya gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya saya udah nanti-nantikan gitu ya.
ingin dibaptis gitu ya. Udah mau 2 bulan itu. Tetapi pas hari H-nya gitu, pas hari H-nya ada baptisan tersebut, tetapi baptisan itu bukan di apa tempat majikan saya, bukan gitu, di Menteng ya, daerah Menteng dekat Pak Soeharto itu ya, datang sana saudara ya. Nah, saya itu tidak jadi dibaptis, saudara. Kenapa? Kendalanya karena tidak ada kendaraan saat itu. Jadi nggak jadi pergi gitu ya, nggak jadi pergi ke tempat baptisan. Nah di situ perasaan kecewa saya ada gitu. Kenapa? Karena saya kan udah senang gitu ya, udah senang banget gitu pengen dibaptis. Gitu. Nah akhirnya karena saya di dalam iman kekristenan saat itu masih ya masih memerlukan susu, saudara ya, belum dewasa gitu ya. Akhirnya saya mendingan saya pindah aja gitu ya, saya pindah aja gitu. Tetapi saya pindah pun kerja dari situ ke anak Tuhan juga, ke hamba Tuhan juga, saudara ya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk keluar kerja dari situ, belum dibaptis ya saudara ya. Terus saya pindah kerja ke dari Kebon Jeruk, saya pergi ke apa itu Kalideres ya. Nah di Kalideres saya kerja dengan anak Tuhan juga, dan pas tiap minggu itu saya juga diajak ke gereja. Nah pas di gereja itu ada lagi gitu pengumuman tentang baptisan juga ya. Katanya barang siapa gitu jemaat yang ingin dibaptis ya silakan untuk mendaftar ke Bapak ini gitu ya, ditunjukkan sama pas lagi pengumuman gitu ya kalau akhir ibadah itu. Nah akhirnya setelah saya ibadah karena saya rindu gitu untuk dibaptis, saya datangin gitu eh, Bapak yang ditunjuk tersebut itu. Saya tanya sama Bapak itu, maaf Pak, saya bilang gitu. Iya katanya gitu, ada apa? Saya apa benar Pak gitu. Saya mau tanya nih, apa benar ada baptisan Pak gitu bulan Desember gitu ya. Dia bilang iya katanya gitu. Saya sampai 3 kali saudara tanya, apa benar Pak? Gitu. Iya benar katanya gitu. Sampai 3 kali, benar Pak, apa baptisannya jadi Pak gitu ya. Iya benar katanya gitu. Kenapa kok tanya apa jadi enggak gitu? Enggak, soalnya saya bilang tempo hari saya mau dibaptis, pas hari hanya saya enggak jadi. Makanya saya nanya seperti ini sama Bapak. Oh ini jadi katanya gitu. Nanti tanggal 25 Desember katanya waktu itu tahun apa 1999 saudara ya, pas 25 Desember. Iya iya katanya, tetapi katanya kalau mau ikuti baptis katanya ikut baptisan katanya harus belajar dulu katanya itu, harus kateksasi. Apa itu kateksasi Pak? Ya belajar dulu katanya, harus paham, harus ngerti. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan nanti katanya salah paham katanya gitu ya. Kita nggak ngerti gitu. Eh, oh ya boleh boleh Pak. Dia bilang 1 minggu sekali katanya gitu datang ke gereja ya katanya gitu. Oh baik Pak, saya bilang gitu. Jadi pertengahan inilah saudara ya, hari Kamis kalau tidak salah ya, Kamis sore gitu belajar baptisan. Ada beberapa orang saat itu ya, saudara-saudara seiman yang mau dibaptis juga. Nah, jadi pas pembelajaran tersebut saya belum ngerti apa-apa gitu kan, saya tanya gitu. Saya tanya, ya puji Tuhan, akhirnya saya boleh mengerti, boleh paham maksud dan tujuan dari baptisan tersebut. Jadi jangan asal apa main nyelam aja gitu ya. Karena banyak sekali lah gitu ya. Orang selalu mengatakan dibaptis gampang aja, katanya enggak juga saudara ya. Kita itu harus paham ya, harus paham, mengerti dulu maksud dan tujuannya saudara yang kita lakukan. Nah, akhirnya saya mengikuti beberapa minggu ya belajar kateksasi baptisan itu. Pas tanggal 25 itu saya dibaptis saudara ya. 25 habis Natalan ya, tahun 1999 saudara ya, puji Tuhan. Nah, nama saya di situ diganti jadi Yohana saudara ya. Nah, tetapi saya saudara ya, sebelum saya banyak mengerti tentang firman Tuhan, saya itu tidak buka mulut dulu ya kepada, khususnya kepada saudara-saudara saya gitu ya, kepada nenek saya gitu. Kalau karena kakek sudah tidak ada, sudah almarhum saat itu saudara ya. Jadi saya
kepada nenek, kepada saudara-saudara saya gitu. Saat itu saya belum berani gitu ya untuk memberitahu bahwa saya sudah Kristen gitu, Tuhan Yesus. Jadi eh, saya banyak belajar dulu. Nah, setelah saya mengerti lah, mulai bertumbuh gitu di dalam iman saya ya. Terus pengetahuan saya dalam hal kerohanian juga sudah puji Tuhan. Nah, akhirnya saya kebetulan saat itu tuh saya dikasih tahu dari kampung bahwa nenek sakit. Nenek itu sakit 3 hari dia sakit terus meninggal. Gitu. Sebenarnya sih saya ditelepon disuruh pulang katanya, kata kakak saya, Dim katanya gitu, nenek sakit katanya, nanyain kamu terus karena kan saya cucu kesayangan dia. Jadi walaupun cucu, jadi saya ini dianggap anak yang paling kecil. Nah, kebetulan kan nenek itu hanya punya anak dua gitu ya, paman sama mama saya, saudara ya. Nah, gitu. eh Waktu saya mendengar bahwa nenek sakit parah gitu, nanyain saya terus gitu ya. Nah, saya itu dengar berita itu di telepon jam jam 11 lebih, saudara ya, setengah 12-an seperti itulah gitu. Terus saya bilang, lah saya nggak pulang ah gitu. Nanti juga kalau saya pulang, walaupun dia udah meninggal, dia hidup lagi, saya bilang gitu. Kenapa? Karena nenek itu udah 2 kali saudara ya, sebelum itu gitu ya, sebelum sakit itu dia dulu gitu cerita lah nenek sama saya gitu ya, dia pernah katanya meninggal gitu sampai udah 8 jam, terus pernah juga katanya udah 1 hari dia meninggal tetapi eh, apa hidup lagi gitu, hidup lagi saudara. Makanya waktu saya dikasih tahu seperti itu, saya bilang walaupun nenek udah mati juga dia hidup lagi gitu ya. Karena apa? Karena nenek itu dukun saudara ya, dukun, tetapi dukun ilmu putih ya saudara ya. Kayak saya juga sama dukun juga. Bahkan ilmu mereka itulah turun sama saya gitu ya, sedikit sedikit juga gitu ya mereka turunin. Terus saya juga pernah diajak yang namanya tapak saudara ya, sampai 1 harian kayak gitu ya. Saya pernah bertapa itu 3 kali ke kuburan sekali saudara ya, terus di bawah pohon besar kayak gitu, sama katanya sih kuburan zaman kuno gitu ya. Jadi seingat saya gitu, saya pernah 3 kali diajak tapa gitu. Tapi karena saya itu saudara ya, tidak mengimani gitu. Kalau saya dikasih air jampe-jampe mungkin mantra-mantra gitu ya sama nenek atau sama dukun-dukun yang lainnya, saya itu kalau sakit itu dikasih air tersebut, saya suka punya pikiran seperti ini sambil ngangkat air itu saudara, baik itu air yang udah di dalam gelas, baik itu air yang di dalam botol gitu saudara ya, saya suka angkat gini, apa benar ini bisa nyembuhin saya, apa benar ini bisa bikin saya pintar. Waktu itu pernah juga waktu ujian saudara ya, dikasih air diajak tapa gitu ya. Terus di tempat tapa itu saya tidak belajar, saudara ya. Otomatis pas saya ujian, ya bablas saya nggak ngerti apa-apa gitu. Itu karena apa? Karena mungkin saya memang tidak ada iman, jadi ya saya tidak mengalami gitu, saudara ya. Jadi itu dari dulu. Jampe-jampe mantra-mantra kayak gitu itu saya juga pelajari, tetapi tidak sampai saya yang namanya puasa itu enggak gitu. Kalau hafal saya hafal, saudara ya. Kepada siapa kalau jampe mantra itu gitu ya, meminta itu. Jadi saya hafal, saudara ya. Nah akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan ya, setelah saya eh, 3 hari lah ditelepon. Ya, waktu saya ditelepon itu setengah 12. Saya setelah menerima telepon saat itu ya, saya langsung pergi ke kamar mandi, saudara. Pergi ke kamar mandi, saya di situ berdoa di kamar mandi, saudara, sambil berdiri.
gitu. Karena saya kan udah percaya sama Tuhan Yesus, saudara ya, sudah dibaptis juga. Saya berdoa seperti ini, saudara ya, 11:30, saudara ya. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik gitu. Saya ini sudah menjadi anakmu Tuhan gitu ya. Saya menyerahkan kehidupan nenek saya gitu. Saya mengasihi nenek gitu. Dia umur udah hampir 80 tahun, saudara ya. Jarang sakit gitu ya. Jarang sakit itu nenek. Terus saya bilang gini, berikan yang terbaik kepada nenek gitu. Kalau memang Tuhan mau berikan umur yang panjang kepada nenek, saya bilang gitu, tolong sembuhkan nenek gitu ya. Terus ya kalau memang Tuhan punya rencana yang lain gitu, yang lebih baik gitu, untuk nenek, untuk saya gitu, cucunya gitu ya. Paman juga masih ada saat itu, saudara ya. Ya Tuhan berikan yang terbaik, sembuhkan nenek, saya bilang. Tetapi kalau tidak ya kalau Tuhan mau panggil, ya saya yakin dan percaya itu adalah yang terbaik bagi nenek dan saya gitu ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selesai berdoa jam-jam segitu. Nah, ternyata jam 1 itu ada telepon lagi. Saya dikasih tahu. Katanya nenek katanya meninggal. Kapan? Barusan katanya gitu, kurang lebih jam 12 gitu, saudara. Gitu. Di situ saya saya nggak ada rasa sedih. Saya bersyukur aja gitu sama Tuhan ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan bahwa ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya, kepada nenek gitu. Tidak mungkin juga gitu Tuhan membiarkan nenek sakit-sakitan seperti itu gitu sampai tidak makan gitu ya. Dia katanya 2 hari 2 malam tidak makannya, saudara. Kalau sakitnya itu hanya 3 hari 3 malam, kakak saya bilang ya. Nah setelah dia meninggal, nah hari ketiga itu saya pulang. Itu saya pulang, saya minta izin dulu sama majikan saya, saudara ya. Nah akhirnya saya pulang. Nah, waktu pas saya pulang itu kebetulan sampai sana itu sudah mau maghrib. Jadi orang yang namanya tahlilan itu, saudara ya, baik itu pak kiainya gitu atau tetangga-tetangga gitu ya, saudara-saudara di situ pada kumpul mereka. Nah, tapi setelah saya sampai, nah sebelum mereka mulai tahlilan itu, saya lebih dulu datang kepada Tuhan. Saya berdoa di kamar, saudara ya. Jadi saat saya berdoa, mereka mulai, itu saya merasakan sekali, saudara ya. Sepertinya ya apa? Saya seperti dikelilingi ya roh-roh kegelapan kayak gitu. Karena apa? Karena saya tengking, mereka undang gitu kan, roh-roh orang mati itu kan mereka undang, saudara ya. Nah akhirnya di situ saya terus berdoa ya, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan lingkupi saya gitu, tutup bungkus saya dengan darah kuasamu gitu. Saya tolak segala kuasa-kuasa jahat gitu ya, roh-roh orang mati, pokoknya semua saya tolak ya. Sementara mereka yang banyak memanggil gitu, suruh datang. Nah, sementara saya gitu berdoa menengking, saudara ya. Ya di situ di disebut peperangan ya, peperangan gitu. Saya merasakan sangat-sangat lah gitu ya, kehadiran kegelapan itu ya, roh-roh kegelapan ya. Nah setelah itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya saya akhirnya tidak lama di kampung, cuma 1 hari aja, saudara ya. Saya balik lagi eh, ke Jakarta ya. Nah, waktu saya datang ke Jakarta, saya ya, dapat tantangan, saudara ya. Dapat tantangan karena apa? Waktu saya balik lagi itu saya bawa saudara saya gitu yang mau kerja. Saya pas saya bawa saudara saya mau kerja ya, untuk kakaknya ya, kakak majikan saya itu, karena dia bilang kalau kamu pulang katanya tolong bawakan orang itu yang mau kerja. Nah kebetulan kan ada kakak saya gitu yang mau kerja.
Saya bawakan. Nah, setelah saya bawa eh, datang ke Jakarta, ternyata majikan saya itu marah sama saya, saudara. Ngapain katanya kamu bawa-bawa orang? Tuh ya. Udah saya datang sampai di Jakarta itu, mana gerimis, mana udah malam, gitu. Mana di dalam itu nggak ada ojek, saudara, apalagi taksi itu nggak ada gitu. Dan perjalanan saya untuk ke jalan raya itu ya dari rumah majikan saya itu cukup jauh, saudara ya. Jadi cukup lelah juga gitu. Akhirnya saya bilang sama majikan saya bawa ini buat kakaknya. Saya panggilkan eh, Non sama dia. Ini kan buat kakak Non, saya bilang gitu. Tolong teleponkan dia, saya bilang gitulah. Gimana? Gitu. Enggak katanya gitu. Saya enggak mau katanya gitu bawa-bawa orang ke sini katanya gitu. Pokoknya kamu harus pergilah katanya gitu sama kakak kamu dari sini, dia bilang gitu. Jadi nggak mau lagi saya kerja di sini gitu. Padahal saya kasihan banget, saudara ya, sama itu sama majikan saya itu, saudara ya. Karena apa? Karena dia pas lagi hamil baru 6 bulan, saudara ya, gitu. Terus ya karena dia menyuruh saya pulang gitu ya. Ya saya tidak bisa memaksa gitu ya. Terus ya akhirnya walaupun udah malam udah letih, mana hujan lagi, saudara ya, jalan cukup jauh juga keluar. Akhirnya akhirnya saya jalan sama kakak saya pulang lagi. Nah, kakak saya di situ bertanya sama saya, katanya Dek, katanya gitu. Iya Kak, gitu. Eh Katanya majikan kamu itu orang apa sih, katanya gitu. Saya bilang orang Cina, bukan gitu. Memang katanya kalau saya lihat sih memang dia orang Cina, sipit-sipitnya putihnya gitu. Dia kenapa gitu? Bukan maksudnya orang Cina, maksudnya katanya dia itu katanya orang Muslim katanya gitu ya, atau orang Kristen kita bilang gitu. Oh Kristen nggak gitu. Oh ternyata katanya orang Kristen itu seperti itu katanya gitu. Ya mungkin yang dia maksud gitu ajarannya mungkin gitu ya. Tetapi di situ apa karena saya sudah mengerti tentang firman Tuhan, saya katakan seperti ini. Tidak seperti itu, gitu. Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih, gitu. Tetapi kenapa seperti itu? Kita capek-capek katanya gitu. Adik juga udah baik-baik katanya bawain orang untuk saudaranya kerja katanya gitu kan. Gitu. Kenapa dia seperti itu langsung ngusir kita katanya gitu. Langsung marah-marah kayak gitu. Ya udah itu kan yang namanya sifat itu kan masing-masing. Tetapi kalau ajaran ya saudara, ajaran Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Saya bilang gitu, ajaran kekristenan itu tidak seperti itu. Nah, kakak yang saya bawa itu, saudara, ya, dia itu tidak menerima Tuhan, gitu ya. Memang keluarga saya dari keluarga saya, gitu, ada kakak perempuan juga, ada abang juga, gitu, kakak ipar, terus keponakan-keponakan, ya puji Tuhan, udah 15 orang sekarang udah terima Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau dia memang tidak menerima Tuhan Yesus, walaupun saya udah sering kali menginjili dia gitu. Tetapi anaknya, jadi keponakan saya gitu, anaknya kakak saya itu, saudara ya, yang terima Tuhan gitu ya, terima Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya waktu itu uh, saya berdoa kepada Tuhan ya, Tuhan, saya tidak bisa memaksa ya, walaupun saya mengasihi dia, saya bilang gitu. Eh, saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya yang terbaik gitu sama saya gitu ya, sama kakak saya. Nah, akhirnya saya saudara ya, saya pergi dari situ karena diusir juga gitu ya, marah juga ya. Akhirnya itu saya berjalan ke rumah Umi itu, saudara ya, yang dari Bogor itu, yang punya 2 anak perempuan itu, yang baru bertobat. Saya ke situ karena udah malam juga, saudara ya. Nah, pas saya datang ke situ, terus saya cerita gitu ya, dia kaget juga gitu ya. Dia kaget juga, masa sih seperti itu? Iya. Nah, waktu saya berjalan itu, saudara ya, waktu berjalan mana hujan, mana berat, mana capek, karena apa namanya?
kan waktu itu niat saya untuk kerja di situ. Jadi kan pakaian saya, barang saya otomatis tidak dibawa semua. Nah, begitu saya mendadak disuruh pulang kayak gitu, ya bawaan saya ya cukup banyak juga, saudara, ya udah letih. Nah, sambil jalan, sambil cerita dengan kakak saya pun di situ naikkan pujian, saudara, ya sambil berjalan itu kepada Tuhan, saudara, ya, yang sangat menguatkan saya, saudara, ya, gitu. Saya mohon kepada Tuhan, saudara, ya, terus supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, menyatakan pertolongannya kepada saya. Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ya selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, bagi pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ya, sahabat Tuhan, terima kasih sudah setia tonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan untuk kalian yang ingin memberi saran atau komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan tentunya saya berharap komentar saudaraku adalah komentar yang positif, ya. Ya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Haleluya.